Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita memasuki bab ketiga, yaitu mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Apakah kalian pernah mengamati teman-teman kalian? Jika kalian perhatikan, kalian akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri lainnya di antara mereka. Mengapa demikian ya? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri teman kalian tersebut? Agar kalian dapat memahaminya, ayo pelajari bab ini dengan cermat dan penuh semangat. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan yang kedua adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Apa saja yang akan kalian pelajari pada bab ini? Yang pertama, kalian akan mempelajari molekul yang mendasari pewarisan sifat. Selanjutnya, akan mempelajari mengenai hukum pewarisan sifat. Kemudian selanjutnya, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Sedangkan yang terakhir adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Adapun yang akan dibahas yang pertama mengenai penyusun materi genetik dan yang kedua mengenai peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Penyusun materi genetik yang pertama adalah kromosom. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Bisa kalian perhatikan gambar kromosom tersebut. Penyusun materi genetik yang kedua adalah DNA dan RNA. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA, ribonukleik acid.
DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Berikut perbedaan antara DNA dan RNA. Gugus fosfat pada DNA adalah gugus fosfat dan pada RNA juga gugus fosfat. Gula pentosa pada DNA deoksiribosa, sedangkan pada RNA ribosa. Adapun basa nitrogennya pada DNA purin, yaitu adenin dan guanin, serta pirimidinnya sitosin dan timin. Pada RNA, basa nitrogennya adalah purin, adenin, dan guanin, serta pirimidinnya urasil dan sitosin. Segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Selanjutnya yaitu mengenai peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan atau ekspresi dari gen. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Jadi, genotip adalah sifat yang diturunkan makhluk hidup yang tidak nampak dari luar. Genotip dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah homozigot dominan, biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Selanjutnya ada genotip heterozigot. Biasanya dilambangkan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Yang terakhir adalah homozigot resesif, dilambangkan dengan huruf kecil. Beberapa istilah yang harus kalian kuasai dalam pewarisan sifat diantaranya yang pertama adalah sifat dominan, yaitu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Kemudian sifat resesif, yaitu karakter yang kalah. Bisa dicontohkan sifat dominan diantaranya adalah sifat cuping telinga terpisah, sedangkan sifat resesif adalah sifat cuping telinga melekat. Kemudian alela, variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Istilah selanjutnya yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom tubuh dan gonosom merupakan kromosom kelamin. Istilah selanjutnya yaitu haploid, susunan kromosom pada sel kelamin yang tidak berpasangan. Istilah selanjutnya yaitu diploid, keadaan kromosom yang berpasangan. Kalian telah mempelajari molekul yang berperan dalam pewarisan sifat. Perlu kalian ketahui
cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya disebut genetika. Demikian penjelasan Ibu mengenai molekul yang berperan dalam pewarisan sifat. Tugas kalian yang pertama, catat materi penting pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kalian kerjakan aktivitas 3.1, mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga pada halaman 125 sampai 127. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, mengidentifikasi ciri apa saja yang ada pada anggota keluarga kalian. Kemudian, tulislah hasil pengamatan kalian pada tabel 3.1. Jawablah pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 pada halaman 127. Kerjakan pada buku tugas kalian. Sekian materi dan tugas pada pertemuan kali ini. Terima kasih ya untuk perhatian kalian. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.